Baik ya, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Jadi materi kita kali ini kita akan membahas tentang siklus hidup pengembangan sistem atau metodologi dalam pengembangan sebuah sistem. Ya, jadi siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau sering disebut juga SDLC, ini adalah metodologi umum yang digunakan pada proses pengembangan sistem atau digunakan pada pembangunan suatu perangkat lunak. Jadi metodologi ini adalah pendekatan atau serangkaian langkah yang diformalkan. Jadi langkah-langkah ini yang pertama adalah perencanaan, kemudian analisis, lalu desain, implementasi, lalu pengetesan dan integrasi, dan yang terakhir adalah tahapan perawatan atau maintenance ya. Jadi secara umum tahapan-tahapan dalam pengembangan sebuah sistem atau perangkat lunak itu ada 6 tahapan ini ya. Ini adalah tahapan utamanya gitu. Kemudian dalam metode-metode yang lain, metode-metode pengembangan sistem yang lain ya, itu mereka mengadaptasi dari tahapan-tahapan ini gitu. Jadi pengembangan dari tahapan-tahapan ini. Jadi pada intinya tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem ini adalah ke-6 langkah ini gitu ya. Kemudian SDLC ini, tahapan-tahapan ini disebut sebagai suatu siklus hidup karena pada saat telah didapatkan sebuah aplikasi atau sudah jadi aplikasinya, kemudian ketika ada ide untuk pengembangan atau ada teknologi baru yang ingin diadaptasi oleh perangkat lunak, maka perangkat lunak dapat dikembangkan lagi gitu melalui tahapan-tahapan yang ada ini. Jadi kita kembali dari tahapan awal lagi. Jadi untuk pengembangan kita akan memulai lagi dari tahapan pertama, kedua, tiga dan seterusnya sampai pada maintenance atau jadi perangkat lunaknya. Kemudian kalau misalnya perlu untuk dikembangkan lagi, tahapan ini bisa digunakan lagi. Jadi mulai dari awal lagi hingga sampai pada jadi suatu perangkat lunak. Itu makanya tahapan-tahapan ini, metodologi ini bisa kita sebut sebagai siklus hidup karena dia bisa berulang-ulang, bisa berkelanjutan gitu. Bisa diulangi lagi dari awal hingga akhir lagi. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya, siklus hidup ya. Kemudian ini adalah tahapan-tahapan dalam SDLC. Yang pertama adalah tahapan planning. Planning ini adalah tahapan perencanaan. Ya, tahapan perencanaan yaitu tahapan kita mengidentifikasi masalah sistem dan juga menentukan solusi dari permasalahan. Artinya pada tahap ini kita sudah tahu permasalahan yang ada pada sistem dan kita juga sudah punya ide terkait ide apa yang akan kita jadikan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh sistem. Jadi tahapan ini kita baru memiliki ide ya. Ide solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh sistem. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan analisa atau analisis. Nah, tahapan menganalisa sistem ini kita mulai masuk pada memahami sistem, memahami masalah yang terjadi pada sistem, kemudian hambatan-hambatannya, kemudian juga kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi lebih jauh setelah kita punya tadi masalahnya, ide pengembangannya seperti apa, kemudian tahapan analisa kita mulai semakin mendalami permasalahannya, kemudian sistemnya seperti apa, kemudian proses yang terjadi di lapangan seperti apa, hambatan-hambatannya, atau juga kesempatan-kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada sistem tadi. Kemudian tahapan berikutnya, kita sudah punya analisa permasalahannya, kita akan mengidentifikasi alternatif solusi terbaik dengan cara merancang solusi yang kita pilih tadi. Jadi setelah kita punya alternatif solusi, di sini kita akan merancang solusi yang dipilih. Jadi perancangan ini kita akan memberikan gambaran kepada
pihak manajemen bahwa solusi kita atau ide kita itu bisa divisualisasikan menggunakan misalnya flowchart ya. Kita desain atau kita rancang menggunakan flowchart, atau bisa menggunakan DFD, atau juga bisa menggunakan IRD atau UML ya. Banyak tools yang kita bisa gunakan untuk memvisualisasikan apa ide kita tadi. Ide kita terkait pengembangan sistem ya. Kemudian setelah kita rancang ide kita, lalu kita implementasikan ke dalam modul-modul pemrograman ya. Ini sudah mulai mengcoding, tapi masih dalam bentuk modul-modul. Jadi masih dibagi ke dalam modul-modul. Kemudian dari tahapan implementasi dan modul-modul ini kemudian kita integrasikan, kita gabungkan dan kita implementasi programnya, lalu kita testing ya. Setelah implementasi lalu kita testing. Kemudian jika ada pada tahapan ini ketika ada error, maka kita akan memperbaiki, kemudian kita mencoba lagi. Jika ada error kita perbaiki lagi hingga jadi perangkat lunak yang fix. Kemudian setelah fix baru kita bisa uji coba, atau bukan uji coba lagi, tetapi kita sudah bisa digunakan oleh pengguna gitu. Kemudian tahapan akhirnya adalah maintenance ya. Tahapan maintenance adalah tahapan setelah pengguna itu mulai menggunakan software. Nah, ketika digunakan kemudian muncul error-error atau juga kemudian ada ide untuk pengembangan selanjutnya, ini adalah ada pada tahapan terakhir ini, maintenance ini. Ketika muncul error maka mungkin harus diperbaiki lagi, kita bisa kembali ke tahapan-tahapan yang bagian mana yang perlu diperbaiki. Kemudian atau mungkin pengembangan, berarti misalnya perlu dikembangkan, maka kita bisa kembali lagi ke tahapan awalnya, ide pengembangannya seperti apa, baru kita lanjutkan ke tahapan-tahapan berikutnya ya. Itu terkait dengan siklus hidup pengembangan sistem. Nah, kemudian metodologi atau metode-metode yang digunakan dalam mengembangkan sebuah sistem itu ada banyak ya. Banyak metode, contohnya ada prototype, kemudian ada final, atau ada juga extreme programming, atau ada juga yang dan lain sebagainya ya. Banyak ya. Tapi di sini kita akan membahas dua metode pengembangan sistem yang umum digunakan, dan mudah untuk dipahami gitu ya. Jadi pertama adalah waterfall dan prototype. Nah, kedua metode ini banyak digunakan pada di bidang akademik gitu. Jadi untuk pembangunan perangkat lunak atau misalnya untuk membuat skripsi itu mahasiswa banyak menggunakan waterfall maupun prototype. Ya, metode yang pertama adalah metode waterfall. Nah, waterfall ini adalah metode kerja yang menekankan pada fase-fase yang berurutan dan sistematis. Jadi kalau tahapan pada metode waterfall ini dia penekanannya pada fase-fase yang berurutan, artinya tidak bisa lompat-lompat. Jadi kalau tahap pertama selesai baru bisa dilakukan tahap kedua. Tahap kedua selesai baru bisa dilanjutkan dengan tahap ketiga dan seterusnya sampai selesai. Kemudian waterfall ini arahnya itu dari atas ke bawah gitu ya, mengalir dari atas ke bawah sehingga seperti air terjun, maka disebut sebagai metode waterfall. Nah, tahapan dalam waterfall ini yang pertama adalah requirement analysis atau analisa kebutuhan. Nah, di sini kita akan mengumpulkan kemudian menganalisa kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna atau yang harus dicapai oleh perangkat lunak yang dibangun gitu. Nah, ini bisa kita ketahui atau kita kumpulkan informasinya melalui metode wawancara, bisa kita melalui diskusi ataupun survei ya. Tahapan pertama harus selesai dulu, jadi semua hal atau semua informasi yang kita butuhkan untuk membangun perangkat lunak itu semuanya harus jelas
tahapan awal ini. Jadi kita hanya tim pengembang atau kita hanya akan berinteraksi dengan pengguna di tahapan awal ini. Jadi tahapan berikutnya 2, 3, 4, dan 5 itu kita tidak berhubungan lagi dengan pengguna. Maka di tahapan awal ini semua informasi yang kita butuhkan dari pengguna terkait pengembangan sistemnya, nah ini harus kita fixkan di awal gitu ya. Kemudian setelah fix semua informasi yang kita butuhkan, baru kita akan melanjutkan ke tahapan desain, mendesain sistemnya, mendesain perangkat lunaknya. Ini bisa kita lakukan menggunakan flowchart, entity relationship diagram, atau bisa juga menggunakan DFD dan tools lainnya ya. Kemudian setelah kita desain, kita lanjutkan pada tahapan implementasi. Nah ini kita sudah mulai merancang atau kita sudah mulai mentransformasikan rancangan kita ke dalam modul-modul yang kita gunakan. Kemudian setelah itu baru tahapan integration dan testing ya. Di sini modul-modulnya akan kita gabungkan. Kemudian kita lakukan pengujian terhadap program. Ya, apakah sudah sesuai atau belum, atau kita tes apakah akan terjadi error atau tidak gitu. Jadi kemudian kalau sudah fix tidak ada error, baru bisa kita launching atau kita gunakan. Kemudian tahapan terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Ini adalah tahapan terakhir ya dari model waterfall. Nah di sini sistem sudah dijalankan atau digunakan oleh pengguna. Kemudian ketika digunakan lalu ada kesalahan-kesalahan, maka akan diperbaiki sesuai dengan jenis kesalahannya. Jadi kalau misalnya ternyata ada setelah dijalankan kemudian ada hal yang mungkin perlu ditambahkan gitu, yang tidak ada pada desain kita sebelumnya, kemudian perlu ditambahkan, maka kita akan memulai atau kita akan memperbaiki dari awal lagi gitu. Kita harus menganalisa kebutuhannya, lalu kita desain, lalu kita implementasi lagi, lalu kita uji testing dan seterusnya. Tapi kalau misalnya hanya perbaikan pada misalnya fitur yang sudah ada tetapi hanya perlu memperbaiki interface-nya atau desain tampilannya, maka kita hanya akan kembali pada tahapan perbaikan perbaikan programnya ya, implementation and testing ini. Begitu ya. Jadi kalau untuk tahapan waterfall atau metode waterfall ini dia hanya satu kali berinteraksi dengan penggunanya. Jadi hanya berinteraksi dengan pengguna di tahapan awalnya. Jadi sehingga diharapkan semua kebutuhan untuk membangun sistem ini sudah fix di awal gitu. Jadi sistem yang seperti apa yang ingin dikembangkan itu sudah jelas di tahapan awal. Kemudian baru bisa dilanjutkan pada tahapan-tahapan berikutnya. Ya. Itu untuk waterfall. Kemudian ini adalah kelebihan dan kekurangannya ya. Kemudian kelebihannya waterfall ini dia prosesnya menjadi teratur. Artinya tahapan-tahapannya jelas. Tahapan awal dia sampai di mana, kemudian tahapan desain dia harusnya sampai di mana saja, dan kapan berakhirnya itu sudah jelas. Karena biasanya juga untuk metode waterfall ini sudah dialokasikan waktunya ya. Jadi mulai dari awal tahapan hingga akhir itu biasanya misalnya dialokasikan waktu 6 bulan. Jadi biasanya sudah ada jadwal ya. Ini yang nomor 2, jadi kelebihannya jadwal menjadi lebih menentu gitu. Artinya sudah dijadwal gitu, tahapan 1 dia akan dilakukan berapa bulan, misalnya 1 bulan. Kemudian tahapan berikutnya yang desain mungkin 1 bulan lagi. Kemudian tahapan selanjutnya untuk integrasi, untuk mulai mengcoding mungkin diberi jadwal 3 bulan. Jadi
Karena sudah terjadwal ini sehingga biasanya prosesnya menjadi lebih teratur gitu. Jadi tidak tumpang tindih gitu. Semua harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian prosesnya mudah dipahami dan jelas ya. Kemudian mudah dalam pengelolaan proyek. Dan terakhir, bahwa kondisi requirement atau kondisi kebutuhan itu jelas. Jadi requirement itu kondisi ini ya. Ketika kita menganalisa kebutuhan itu tahapan pertama, nah itu harus benar-benar fix, harus benar-benar jelas. Ya, karena ketika misalnya ada hal yang kurang, kemudian kita sudah melalui banyak tahapan, jadi kemudian ternyata ada hal yang kurang, itu kita tidak bisa langsung memperbaiki gitu aja. Jadi kita harus mulai lagi dari tahapan yang awal lagi gitu. Jadi kalau harus diperjelas dulu di tahapan awalnya, kalau memang aplikasinya mau sejauh apa, itu semua harus difixkan di awal gitu. Sehingga pengembangannya lebih tersusun gitu, lebih mudah dipahami dan jadinya juga lebih jelas gitu arahnya kemana gitu. Kemudian yang kekurangannya, yang pertama adalah sifatnya kaku ya. Kaku karena memang harus menyesuaikan tahapan-tahapan tadi, tidak bisa kita semuanya sendiri. Misalnya tahapan pertama selesai dalam 2 minggu gitu misalnya. Lalu padahal tadi dialokasikan waktunya 1 bulan ya. Nah ini tidak bisa kemudian 2 minggu lalu kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya saja, ini nggak bisa. Jadi dia sangat mematuhi jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalnya 1 bulan ditetapkan, ya berarti harus menunggu 1 bulan selesai sambil memperbaiki atau sambil mungkin ada ide-ide lain yang perlu ditambahkan. Nah itu harus benar-benar dimaksimalkan waktunya sebelum kemudian berlanjut ke tahapan berikutnya. Kemudian membutuhkan daftar kebutuhan yang lengkap di awal. Nah, ini yang mungkin agak susah karena ketika kita bertemu dengan pengguna yang kurang memahami sistem seperti apa yang ingin dia bangun, ini menjadi kesulitan ya. Karena kita harus jelas apa yang kita butuhkan di tahapan awalnya. Kemudian yang ketiga, proses pengembangan relatif lama. Dikarenakan tahapan selanjutnya itu bisa dilakukan jika tahapan sebelumnya sudah selesai dikerjakan. Itu ya, ini terkait kelebihan dan kekurangan untuk metode waterfall. Baik, metode berikutnya adalah prototype. Untuk tahapan pada metode prototype ini yang pertama adalah analisa kebutuhan. Jadi sama seperti waterfall, dia melakukan analisa kebutuhan di tahapan awal. Nah, di sini biasanya pengembang akan mengidentifikasi perangkat lunak dan semua kebutuhan sistem yang akan dibuat gitu. Permasalahannya apa, ide pengembangannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dia dapatkan kebutuhan terkait sistem yang akan dibangun, nah ini dia akan membangun sebuah prototype. Jadi ini bedanya ya. Jadi setelah analisa kebutuhan, kalau pada metode ini dia akan membuat suatu purwarupa atau suatu tiruan gitu, contoh aplikasi yang akan dibangun gitu ya. Nah ini rancangannya berfokus pada penyajian kepada pelanggan, terkait input dan format outputnya saja gitu. Jadi ini untuk prototype ini dia hanya fokusnya pada model inputannya seperti apa dan outputnya nanti seperti apa begitu. Ini prototype yang dia buat. Kemudian prototype ini kalau kita lihat di gambar ya, nah prototype yang dibangun ini, tiruan atau model yang dibangun ini kemudian bisa kembali lagi ke tahapan awal. Artinya ketika prototype atau model ini kita diskusikan lagi, kita komunikasikan kepada pengguna, ternyata pengguna membutuhkan tambahan pada model yang kita berikan. Nah, ini bisa kita ulangi lagi di tahapan awal gitu. Kita tambahkan kebutuhan-kebutuhan sistem yang memang diinginkan oleh pengguna gitu. Kemudian kita bisa bangun lagi prototipenya, lalu kita evaluasi lagi prototipenya. Begitu selanjutnya sampai kita dapatkan prototype atau model yang menurut
pengguna ini sudah fix gitu ya. Jadi ini langkah-langkah ini bisa dilakukan berulang kali gitu. Kemudian setelah fix prototipenya baru kita akan lanjut pada mengkodekan sistem gitu. Kita lanjutkan pada membuatnya atau mentransformasikan ke dalam bahasa pemrograman gitu. Kemudian selanjutnya diuji, lalu dievaluasi lagi apakah pelanggannya sudah setuju atau belum. Kemudian jika sudah oke, baru bisa kita gunakan sistemnya ya. Jadi kalau kita lihat di model prototype ini interaksi dengan pengguna itu lebih intens gitu. Komunikasi dengan pengguna itu lebih sering terjadi. Kalau di metode waterfall itu kita lihat tadi bahwa komunikasi dengan pengguna itu hanya terjadi di tahapan awal saja. Jadi tahapan-tahapan berikutnya pengguna sudah tidak berinteraksi lagi dengan pengembangnya atau tim pengembangnya. Tetapi kalau dalam metode prototype ini bisa kita bisa komunikasi dengan pengguna itu dalam tahapan-tahapan selanjutnya gitu ya, hingga sampai pada penggunaan sistem ya, gitu ya. Itu bedanya prototype dengan waterfall ya. Kemudian yang pertama, pelanggan ikut dalam mengembangkan sistem yang akan memudahkan pengembang mengetahui produk yang diharapkan pelanggan ya. Ya tadi karena banyak komunikasi sehingga bisa menyesuaikan aplikasi atau perangkat lunak yang sesuai dengan keinginan pengguna. Kemudian analisa kebutuhan lebih mudah diwujudkan ya. Ini sesuai dengan ininya ya tadi ya. Kemudian mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Jadi bisa lebih cepat selesai. Kalau memang sudah fix, kita bisa lanjutkan ke tahapan berikutnya. Kalau memang tahapan selanjutnya sudah fix, bisa dilanjutkan lagi. Jadi waktu pengembangannya bisa lebih cepat. Komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Kemudian selanjutnya pengembang lebih mudah mendapatkan pelanggan. Ini komunikasi yang intens tadi ya. Kemudian berikutnya adalah jika terjadi perubahan. Perlu diperbaiki atau ada kekurangan, nah itu bisa langsung ditambahkan. Kemudian yang terakhir, kelebihannya adalah penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan sudah tahu apa yang diharapkannya. Gitu. Kemudian kekurangan dari prototype ini, pertama proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat. Gitu. Jadi kekurangannya untuk tahapan analisa dan perancangan itu terlalu singkat gitu, hanya menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna saja gitu. Jadi tidak ada analisa yang mendalam terkait sistem seperti apa yang akan dibangun gitu. Tidak ada analisa yang mendalam dan keseluruhan gitu, yang general terkait apa yang dibutuhkan oleh atau apa yang akan dibangun gitu. Kemudian yang berikutnya, walaupun pemakai ini melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototype, tapi pemakai atau pengguna ini bisa jadi tidak menyadari bahwa versi yang dibuat ini kurang berkualitas atau kualitasnya itu di bawah gitu. Karena harus diperbaiki, diganti ini, ternyata harus diganti lagi, ternyata harus ditambahkan lagi. Sehingga ini sebenarnya mempengaruhi pada kualitas perangkat lunaknya dan pemeliharaan jangka panjangnya. Tentu beda ya, beda kalau misalnya kita membangun sebuah aplikasi yang diawali dengan riset yang mendalam terkait aplikasi yang akan dikembangkan. Jadi selain wawancara atau komunikasi yang intens dengan pengguna, kita juga seharusnya membuat riset sendiri gitu terkait pengembangan perangkat lunak, terkait teknologi, terkait kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak. Jadi kita tidak melepas semua pengembangan ini hanya pada
pengguna saja. Tetapi kalau dalam prototipe ini kan bisa kita lihat bahwa kita hanya fokus pada apa yang diinginkan pengguna gitu. Sehingga ketika ada tambahan-tambahan, kita langsung perbaiki. Ini tentu akan sangat mempengaruhi kualitas dari perangkat lunak yang kita bangun ya. Itu ya perbedaan antara waterfall dan prototype. Jadi kalau kita lihat gambarnya, di waterfall dia seperti air terjun, tahapan-tahapannya, fase-fasenya ini berurutan dan sistematis tadi, dan ketika sampai pada tahapan terakhir, ketika terjadi error atau mungkin ada perlu perbaikan atau perkembangan, kita akan bisa kembali pada tahapan yang memang sesuai untuk memperbaiki error tadi. Kemudian kalau pada prototype ini, dia di tahapan awal kita banyak berkomunikasi dengan pengguna. Jadi untuk mendapatkan prototype yang sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi fokus sekali pada ini penggunanya ya, pada keinginan pengguna gitu. Kemudian selanjutnya baru bisa dikembangkan hingga pada tahap implementasi. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Jadi selanjutnya untuk evaluasi kita akan ini ya untuk presentasi ya, karena kemarin saya sudah berikan tugas untuk membuat makalah terkait metodologi pengembangan sistem. Jadi kita akan presentasi. Silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu ditambahkan, silahkan untuk ditanyakan. Baik ya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.